Menteri ini lagi-lagi diduga terlibat kasus korupsi. Kali ini nama Sekjen Partai Nasdem, Patris Rio Capella, menjadi tersangka kasus dugaan pengamanan kasus korupsi Gatot Pujo Nugroho. Sejumlah pertanyaan pun kini mengusik benak publik. Apa sebenarnya peran Rio Capella? Benarkah Sekjen Nasdem ini bergerak sendiri? Benarkah tidak ada kepentingan Partai Nasdem? Pemirsa, selama setengah jam ke depan seputar Indonesia Spesial akan membahas Nasdem Panas Adem. Bersama saya, Rizky Hasan. Perkara bantuan daerah atau bansos, kemudian tunggakan dana bagi hasil, dan penyertaan modal di sejumlah BUMD di Provinsi Sumatera Utara. Dari hasil gelar perkara dan permintaan keterangan, baik dari keterangan saksi maupun dari keterangan tersangka dalam kasus yang lain, penyidik menyimpulkan telah ditemukan 2 bukti permulaan yang cukup, yang kemudian disimpulkan telah terjadi dugaan terjadi tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh GPN selaku Gubernur Sumatera Utara. Kemudian dalam kasus yang sama, penyidik juga telah menemukan 2 bukti permulaan yang cukup, yang kemudian menetapkan saudara PRC menjadi tersangka selaku anggota DPR. Itu kemudian perannya dari beda. Rio Capella itu apa? Beda. Jadi kami tidak menangani perkara bansos. Itu ditangani oleh pihak kejaksaan ya. Jadi ini adalah dugaan penerimaan dan pemberian. Sehubungan dengan tadi kita sama-sama mendengarkan pengumuman dari KPK tentang saya ditetapkan sebagai tersangka resmi ya. Saya tidak tahu dalam pasal apa, tapi ditetapkan sebagai tersangka. Dan tadi saya sudah melaporkan kepada Pak Surya, selaku ketua umum partai ini, dan saya menyatakan mengundurkan diri dari jabatan sekretaris jenderal dan menyatakan berhenti dari partai ini, karena tentu saya tidak bisa lagi bersama-sama dengan partai ini karena saya menghadapi persoalan yang ada di KPK. Nah, kemudian saya yakin bahwa partai ini akan terus berjalan dengan prinsip awal ya, untuk melakukan perubahan dalam segala bidang, dan saya juga ikut membesarkan partai ini dari awal. Jadi saya pikir itu saudara sekalian yang bisa saya sampaikan. Saya menyatakan berhenti dari DPR, berhenti dari partai, dan mengundurkan diri sebagai sekjen. Terima kasih. Karena kemarin beliau baru menerima surat panggilan untuk menjadi saksi dalam perkara yang lain dari Pak Gatot dan Ibu Evi, yaitu berkenaan dengan pemberian hadiah atau janji kepada Pak Rio. Itu surat panggilan yang diterima oleh Pak Rio. Nah, kalau memang betul hari ini Pak Rio sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, paling kurang satu hal yang pasti, bahwa KPK menetapkan Pak Rio sebagai tersangka belum memenuhi syarat ya, penetapan tersangka yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi pada bulan Februari yang lalu, yaitu adanya 2 bukti permulaan dan pemeriksaan terhadap calon tersangka. Kami khawatir penetapan Pak Rio sebagai tersangka ini kan tidak berkaitan langsung dengan perkara dari Pak Gatot. Kalau membaca keterangan panggilan dari Pak Rio yang dikatakan karena menerima hadiah atau janji, maka hadiah atau janji yang diterima dan sudah dikembalikan itu tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang KPK, bagaimana satu perkara boleh ditangani oleh KPK.
Saya menghargai sikap Saudara Patris Rio Capella. Itu artinya menerima pengunduran dirinya sebagai anggota dari Partai Nasdem. Selanjutnya, pada hari ini juga saya memerintahkan kepada Saudara Widya Aditya sebagai Wakil Sekjen untuk mempersiapkan penggantian angka waktu. Surat penggantian angka waktu karena kapasitas Bu Patris Rio Capella atau anggota DPR. Ya terakhir kita terima 2 miliar aja. Yang 2012 itu? 2013 ya. 2012 lebih kecil. 2012 berapa Pak? 1995 ya. Wah. Untuk peruntukan Kasus yang menjerat Sekjen Partai Nasdem, Patris Rio Capella, berawal dari kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial atau Bansos Provinsi Sumatera Utara yang disinyalir melibatkan Gubernur Gatot Pujo Nugroho. Pada 14 Juli 2015, Kejaksaan Agung mengambil alih kasus dugaan dana Bansos Pemprov Sumatera Utara 2012-2013 dari Kejati Sumatera Utara. Hampir sebulan kemudian, yakni 12 Agustus 2015, KPK menggeledah kantor Gubernur Sumatera Utara. Penggeledahan ini sebagai buntut penangkapan Hakim PT UN Medan dan Yagari Bastara atau Geri, anak buah pengacara O.C. Kaligis yang juga adalah Ketua Mahkamah Partai Nasdem. Pada saat Pak Gatot maju di Pilkada Sumatera Utara, ada kenaikan dana hibah dan bantuan sosial yang ternyata juga berujung money politik. Apakah ada tendensi bahwa ini terkait dengan membangun jejaring politik, memberikan politik uang dan macam sebagainya? Mestinya adalah tugas dari Pemkot maupun DPRD untuk menjelaskan pada publik. Keesokannya pada 13 Agustus, giliran KPK menggeledah DPRD Sumatera Utara dan menyita sejumlah dokumen. Saat KPK tengah mengembangkan kasus ini, pada 25 Agustus, Kejaksaan Agung memeriksa Gatot Pujo Nugroho dalam kasus dana Bansos. Hampir sebulan kemudian, tepatnya 23 September, KPK memeriksa Sekjen DPP Partai Nasdem, Patris Rio Capella, terkait suap Hakim PT UN Medan, Rio, diperiksa sebagai saksi atas tersangka Gatot dan istrinya Evi Susanti. Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor 1 Oktober lalu, istri Gatot Pujo Nugroho, Evi Susanti memberikan kesaksian bahwa Gatot pernah dipanggil Kejaksaan Agung sebagai tersangka. Disebutkan pula ada pertemuan antara Gatot, O.C. Kaligis, Surya Paloh, dan Wagub Sumatera Utara, Tengku Eri Nuradi di kantor Partai Nasdem pada bulan Mei 2015. Pada 5 Oktober, beredar BAP tersangka Geri ke publik. Dalam BAP, Evi menyatakan adanya fee komitmen antara Gatot dan kakak kandung Ketua Partai Nasdem, Surya Paloh, Rusli Paloh, yang disebutkan bisa membantu Gatot lolos dari kasus Bansos di Kejagung. Kasus ini kemudian menghentak publik ketika akhirnya KPK menetapkan Patris Rio Capella, Gatot, dan Evi sebagai tersangka kasus dugaan suap kasus Bansos. Dugaan sementara aliran dana Bansos Sumatera Utara 2012-2013 telah mengalir ke 138 lembaga penerima. Hingga hari Jumat, Kejaksaan Agung telah memeriksa 41 lembaga penerima dari ormas, lembaga pendidikan, hingga media massa. Selain Patris Rio Capella, Gatot Pujo Nugroho dan Evi Susanti yang kemarin jadi tersangka kasus dugaan suap kasus Bansos, mantan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Nurdin Lubis, yang sebelumnya sebagai penggugat kasus Bansos juga telah menjalani pemeriksaan. Nurdin diperiksa sebagai Ketua Harian Pramuka Kuartir Daerah Sumatera Utara yang juga menerima aliran dana 2 miliar rupiah setiap tahunnya.
terkait dari tahun berapa? 2012-2013. Ya, saya kan 2011 September 16 September 2011 baru nanti selaku ketua harian. Sebelumnya ada yang lain. Itu sudah berlanjut sejak dulu memang ada kebutuhan rutin kepada pramuka. Tapi tetap 2 miliar per tahun. Oh tidak. Ya terakhir kita terima 2 miliar aja. Yang 2012 itu. 2013 ya. Nah, 2012 lebih kecil. 2012 berapa, Pak? 1995 ya. Wah. Untuk peruntukannya itu apa aja tuh Pak? Oh, untuk program kegiatan pramuka, ya ada pramuka dewasa, pramuka anak-anak. Berbagai program dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang pramuka. Kepala Kejari Medan Samsuri menyatakan dalam pemeriksaan ini pihak Kejari Medan hanya sebagai fasilitas ruangan dan pemeriksaan oleh tim dari Kejagung. Hanya ketempatan saja, seluruh timnya adalah dari tim penyidik Kejaksaan Agung. Adapun jumlah yang diperiksa untuk mulai hari Selasa kemarin tanggal 13 sampai dengan hari Jumat itu ada 138 saksi yang dipanggil. Nah, mereka semua adalah para penerima bansos. Setelah pemeriksaan di Medan, tim Kejagung juga akan melakukan pemeriksaan lanjutan di beberapa kabupaten seperti Serdang Bedagai, Deli Serdang, dan Mandailing Natal. Kasus Bansos Sumatera Utara sebagai korupsi bansos tertinggi dibanding kasus korupsi bansos daerah lain yang nilainya mencapai 300 miliar rupiah. Lalu benarkah ada kepentingan Partai Nasdem dalam kasus ini? Nggak ada urusan itu. Rio. Gedung bulat nggak ada urusan, nggak ada hubungan. Sama sekali nggak ada hubungan. Ya, berulang kali saya katakan itu. Kasus korupsi yang menyeret Gubernur Sumatera Utara nonaktif Gatot Pujo Nugroho dan istrinya Evi Susanti seperti makin meruntuhkan kepercayaan publik atas sepak terjang parpol dan para politisinya. Keterlibatan mantan Sekjen Partai Nasdem Patris Rio Capella dan Gatot Pujo Nugroho, mantan Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera Sumatera Utara dalam pusaran kasus korupsi membuktikan hal itu. Diduga, keduanya memanfaatkan jalur politik untuk mengamankan kasus korupsi penyalahgunaan dana bansos yang ditangani Korps Adiaksa yang saat ini dipimpin Jaksa Agung HM Prastyo. Prastyo, mantan anggota DPR RI dan politisi Partai Nasdem, tak mau dituding memanfaatkan jabatannya untuk membantu kolega satu partainya. Tidak pernah Rio Capella ngembungi sini. Saya jamin tidak ada itu. Saya cek tanya Rio Capella pernah nggak ketemu siapapun di sini. Tanya OCK Liges, tidak ada kita hubungan dengan Gatot itu. Apalagi dengan Gatot. Ya. Ya informasi silakannya suruh cek di sini, jangan tanya ke saya. Ya, suruh KPK. Pengangkatan mantan anggota DPR RI dari Partai Nasdem HM Prastyo sebagai Jaksa Agung oleh Presiden Joko Widodo sejak awal mendapat sorotan masyarakat, termasuk dari para pegiat anti korupsi. Selain diragukan profesionalitasnya, penegak hukum seperti Jaksa Agung dari kalangan politisi akan rawan disusupi kepentingan-kepentingan politik. Sejak awal ICW mengkritik ketika jabatan politik khususnya di Kejaksaan Agung juga memiliki background dan latar belakang partai politik. Karena bagaimanapun institusi penegak hukum harus clear dari kepentingan-kepentingan partai. Nah, dalam kasus ini sulit untuk kemudian tidak direlasikan irisan ada bagian kepentingan partai untuk mengkonsolidasikan kepentingan-kepentingan kader-kader partai yang terkait dengan kasus korupsi. Di Nasdem sendiri sudah berapa kader partai yang kena Dewan Pembina, ya. OCK Liges sendiri adalah bagian dari kader partai. Saya kira seharusnya KPK juga mengungkap aktor-aktor politik lain. Komisi Pemberantasan Korupsi tak boleh berhenti hanya pada pengusutan keterlibatan Sekjen Nasdem Patris Rio Capella.
Sejumlah nama yang diduga terlibat dan disebut dalam berita acara pemeriksaan BAP Yagari Bastara Guntur alias Gary, anak buah OC Kaligis, juga harus diperiksa. Ada kecurigaan di situ karena masyarakat menilai kenapa kok yang ditekankan pada Pak Patrisnya, bukan Pak Surya Palohnya. Dan Pak Surya Paloh sendiri dan beberapa elit Nasdem itu secara eksplisit menyebut apabila Pak Patris terlibat maka diminta mengundurkan diri secepatnya atau akan dipecat untuk membersihkan citra partai, dan masyarakat berharap banyak supaya KPK tidak tebang pilih dan ada keberanian untuk mengusut siapapun yang terlibat di situ, tidak terkecuali elit-elit partai politik. Politisi, ada birokrat juga, dan apalagi dalam ranah penegakan hukum ada para penegak hukum yang diduga ada kaitan dalam konteksnya, ataupun para pihak ketiga penerima dana bansos juga, misalnya itu juga adalah bagian yang kemudian pihak yang turut bertanggung jawab juga dalam konteks ini, termasuk yang mendesain kebijakan dana bantuan sosial ini bisa pemerintah dan DPR-nya. Menurut ICW, keterlibatan Sekjen Partai Nasdem dalam kasus korupsi menunjukkan konstruksi kasus ini tidak berdiri sendiri. Lingkaran elit Partai Nasdem sebelumnya juga tersangkut dalam kasus suap yang melibatkan Gatot Pujo-Nugroho dan Evi Susanti. Melalui perantara, mantan Ketua Mahkamah Kehormatan Partai Nasdem dan advokat OC Kaligis, keduanya mencoba menyuap hakim dan panitera Pengadilan Tata Usaha Negara. Dari kasus inilah, peran dan kontribusi kader Partai Nasdem dalam membangun jejaring korupsi mulai terbuka. Sama dengan pemikiran-pemikiran sementara pihak, seakan-akan ada pertemuan di sini yang mengkonstruksikan, ya, ada upaya saya jadi nakelar kasus, atau ada upaya supaya saya mempergunakan legalitas saya, ya, mengatur-ngatur perkara saudara Gatot misalnya, cara dengan Jaksa Agung misalnya. Nah, demi objektivitas dan kebenaran saya nyatakan. Nah. Tanpa mengesampingkan asas praduga tak bersalah, kasus yang menyeret Sekjen Nasdem Patris Rio Capella seolah menampar muka partai-partai politik yang selama ini menjual citra bersih untuk meraih simpati rakyat. Di tengah tipisnya kepercayaan publik terhadap partai politik, kasus ini tentunya menjadi pelajaran bagi partai politik untuk membenahi kembali etika dan moral politik para elit. Terima kasih telah menyaksikan seputar Indonesia Spesial. Sampai jumpa.